Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Abdul, mahasiswa semester 5, Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang proses pembuatan tempe menggunakan berbagai jenis kacang. Baik, sebelum masuk pada cara pembuatan tempe, saya akan menjelaskan sedikit tentang tempe. Tempe ialah makanan tradisional Indonesia yang telah dikenal oleh seluruh masyarakat. Tempe merupakan hasil fermentasi biji kacang dan aktivitas jamur Rhizopus sp. Tempe sebagai bahan makanan yang murah, enak, dan mengandung nilai gizi yang tinggi, yaitu kandungan protein yang seimbang dengan kandungan protein hewani dari daging sapi, susu, dan telur. Tempe juga mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Tempe mengandung gizi yang cukup tinggi, mencakup 25% protein, 5% lemak, 4% karbohidrat, serta kaya akan mineral dan vitamin B12. Prosedur pembuatan tempe bahan dasar berbagai jenis kacang. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan tempe dari bahan dasar kacang tanah. Pertama-tama yaitu kacang tanah yang digunakan dipilih yang bagus. Kacang yang telah dipilih dibersihkan dan dicuci dengan air bersih. Kemudian merebus kacang tanah selama 30 menit bertujuan untuk mempermudah proses pengelupasan kulit kacang tanah. Kemudian mengupas kulit dari kacang tanah agar miselium fungi dapat menembus kacang tanah selama proses fermentasi. Setelah dikupas, kacang tanah dicuci kembali dengan air bersih. Dilakukan untuk menghilangkan kotoran setelah dikupas. Selanjutnya meragi kacang tanah dengan ragi tempe sebanyak setengah sendok makan dan diaduk secara merata sehingga proses fermentasi akan berlangsung. Kemudian membungkus kacang tanah yang sudah dicampurkan dengan ragi tempe ke dalam daun pisang untuk memudahkan melakukan fermentasi. Kemudian menyimpan kacang tanah yang telah dibungkus untuk mengalami proses fermentasi selama kurang lebih 3 hari. Selama proses penyimpanan tersebut terjadi pertumbuhan miselium fungi yang merekatkan kacang tanah sehingga terbentuk tekstur memadat serta terbentuk tempe berwarna putih. Selanjutnya masuk pada pembuatan tempe yang kedua, yaitu tempe dari bahan dasar kacang kedelai. Pertama-tama, kacang kedelai yang digunakan dipilih yang bagus. Kacang kedelai yang telah dipilih dibersihkan dan dicuci dengan air bersih. Kemudian rendam kacang kedelai selama 5 jam untuk hidrasi dan membiarkan terjadi fermentasi secara alami. Kemudian merebus kacang kedelai selama 45 menit bertujuan untuk mempermudah proses pengelupasan kulit kacang kedelai. Setelah itu, mengupas kulit dari kacang kedelai agar miselium fungi dapat menembus kacang kedelai selama proses fermentasi. Setelah itu, mencuci kacang kedelai yang telah dikupas dengan air bersih. Dilakukan untuk menghilangkan kotoran setelah dikupas. Kemudian meragi kacang kedelai dengan ragi tempe sebanyak setengah sendok makan dan diaduk secara merata sehingga proses fermentasi akan berlangsung. Setelah itu, membungkus kacang kedelai yang sudah dicampurkan dengan ragi tempe
ke dalam daun pisang untuk memudahkan melakukan fermentasi. Kemudian menyimpan kacang kedelai yang telah dibungkus untuk mengalami proses fermentasi selama kurang lebih 3 hari. Selama proses penyimpanan tersebut, terjadi pertumbuhan miselium fungi yang merekatkan kacang kedelai sehingga terbentuk tekstur memadat serta terbentuk tempe berwarna putih. Selanjutnya masuk pada pembuatan tempe yang ketiga, yaitu tempe yang berbahan dasar kacang hijau. Pertama-tama, kacang hijau yang digunakan dipilih yang bagus. Kacang hijau yang telah dipilih dibersihkan dan dicuci dengan air bersih. Kemudian merendam kacang hijau selama 12 jam untuk hidrasi dan membiarkan terjadinya fermentasi secara alami. Kemudian merebus kacang hijau selama 30 menit, bertujuan untuk mempermudah proses pengelupasan kulit kacang hijau. Selanjutnya mengupas kulit dari kacang hijau agar miselium fungi dapat menembus kacang hijau selama proses fermentasi. Kemudian mencuci kacang hijau yang telah dikupas dengan air bersih. Dilakukan untuk menghilangkan kotoran setelah dikupas. Kemudian meragi kacang hijau dengan ragi tempe sebanyak setengah sendok makan dan diaduk secara merata sehingga proses fermentasi akan berlangsung. Yang sudah dicampurkan dengan ragi tempe ke dalam daun pisang untuk memudahkan melakukan fermentasi. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan tempe yang keempat, yaitu tempe berbahan dasar dari kacang merah. Pertama-tama, kacang merah yang digunakan dipilih yang bagus. Kacang merah yang telah dipilih dibersihkan dan dicuci dengan air bersih. Selanjutnya merendam kacang merah selama 5 jam untuk hidrasi dan membiarkan terjadinya fermentasi secara alami. Selanjutnya merebus kacang merah selama 45 menit bertujuan untuk mempermudah proses pengelupasan kulit kacang merah. Selanjutnya mengupas kulit dari kacang merah agar miselium fungi dapat menembus kacang merah selama proses fermentasi. Setelah itu mencuci kacang merah yang telah dikupas dengan air bersih. Dilakukan untuk menghilangkan kotoran setelah dikupas. Meragi kacang merah dengan ragi tempe sebanyak setengah sendok makan dan diaduk secara merata sehingga proses fermentasi akan berlangsung. Setelah itu, membungkus kacang merah yang sudah dicampurkan dengan ragi tempe ke dalam daun pisang untuk memudahkan melakukan fermentasi. Kemudian menyimpan kacang merah yang telah dibungkus untuk mengalami proses fermentasi selama kurang lebih 3 hari. Selama proses penyimpanan tersebut, terjadi pertumbuhan miselium fungi yang merekatkan kacang merah sehingga terbentuknya tekstur memadat serta terbentuk tempe berwarna putih. Baik, itulah proses pembuatan tempe menggunakan berbagai jenis kacang dengan proses fermentasi yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.